semuanya, balik lagi bersama gue Oliver di sini di channel Casper Olive Trade, guys. Oke, kita akan membahas sebuah teknik yang sangat banyak digunakan dan sangat mudah untuk dipelajari. Bahkan kalian baru mulai aja kalian sudah bisa menggunakan teknik ini, oke? Nama tekniknya adalah FTT atau Follow the Trend. Oke, sederhananya itu follow trend adalah apa ya? Macam tak betul je budak ni. Oke, follow trend itu hanya melihat arah tren seperti di sini. Nah, kayak kita hanya melihat arah tren saja. Trennya sedang naik, kita akan follow naik, guys. Dan trennya sedang turun, kita akan follow turun. Sesederhana itu tekniknya. Oke, ya. Ya. Dan ada sebuah tambahan untuk follow trend ini supaya lebih aman dan lebih gacor lagi. Jadi kita harus menggunakan yang namanya SNR lagi, guys. Nah, balik lagi ke SNR. Di sini ada SNR lagi. Di sini ada resisten yang udah gua tandai dan juga ada support yang udah gua tandai. Tapi ini sudah dijebol, guys. Tadi udah ada area break di sini ketika dia kena resisten. Nah, kenapa FTT harus pakai ini lagi, Bang? Harus pakai SNR. Kan bisa aja follow trend sampai mampus. Enggak gitu konsepnya, guys, ya. Jadi kita harus menandai area-area yang bisa aja dia break atau bisa aja dia terjadi sebuah pembalikan arah di area tersebut. Contohnya di sini yang sudah terjadi, ketika gue sudah menandai tadi, gue udah mapping ini resisten, dia bertemu resisten, ada reaksi harga. Nah, di sini kan udah ada rejection harga ke arah bawah, walaupun trennya sedang kuat naik ke atas, tapi yang nama tren tidak selamanya akan naik. Pasti ada koreksinya. Makanya kenapa gua menggunakan SNR lagi ya, menentukan support resisten lagi di sini. Udah gua tentuin tadi support resistennya. Di sini ada resisten yang udah kena dan dia ada reaksi harga. Kalian bisa lihat sendiri, ini reaksi harga yang kena resisten. Otomatis dia turun ke bawah atau dia koreksi ke bawah. Nah, jadi ketika kalian follow ke atas, ini kan FTT tadi nih, misalnya kalian FTT tadi ke atas di sini, oke, di area ini. Nah, ketika kalian tidak menentukan support resisten, itu sangat berbahaya, guys. Karena bisa aja dia pembalikan seperti di sini. Kalian lagi enak-enak follow trend, merah di sini. Nah, kalian ambil di sini kompensasi 1 tak bisa, kompensasi 2 tak bisa. Nah, makanya kenapa harus menentukan support resisten walaupun kita follow trend. Itu sangat berguna, guys, support resisten. Apapun dimanapun itu sangat berguna, support dan resisten, ya. Oke, di sini udah gue sedikit jelasin cara untuk menghindari area di mana-mana aja yang kita akan hindari, guys, ya. Yang pertama ada resisten, support dan juga area-area tersebut seperti RBS, ya, atau resisten become support atau SBR sebaliknya. Oke, balik lagi semuanya SNR. Tinggal kalian yang mapping kemana arah tren. Oke, kita akan follow trend beberapa kali di sini dan gua akan mengambil 1 menit atau 2 menit. Dan semoga berhasil, guys. Di sini gua udah record mungkin di jam 4 pagi, jam 5 pagi sekarang ya. Gua recordnya karena marketnya lagi enak-enaknya jam segini. Oke, guys, kita akan entry pertama kita di sini. Kita follow trend ke atas sesuai dengan arah trend dengan durasi 2 menit ke atas, guys. Oke, gua sudah entry 2 menit ke atas. Semoga berhasil sesuai dengan judul follow trend. Jadi follow trend hanya mengikuti sebuah arah trend yang sedang berjalan. Kalian bisa ngambil keuntungan di area situ ketika follow trend. Dan jangan lupa SNR balik lagi, guys, ya. Walaupun sedikit belibet gua menjelasinnya, semoga kalian paham, guys. Kalau tidak paham bisa tanyakan gua di kolom komentar, nanti gue jelasin balik, dah nggak apa-apa, guys, ya. Guys, sembari menunggu, guys. Oke, di sini entry pertama kita, guys. Semoga ini berhasil dan kita memfollow ke arah atas sesuai dengan arah tren dan dia sudah koreksi, oke? Di sini kita follow ke arah atas. Nih, kita follow ke arah atas karena sesuai dengan teknik yang di awal gue jelasin itu follow trend, jadi mengikuti arah tren. Nah, area-area berbahaya di mana support resisten kalian harus tandai ketika kalian follow trend. Oke, ketika CL atau tidak masuk, Bang, gimana cara mengatasinya? Langsung entry lagi ke atas. Karena follow trend itu kita mengikuti kan arah tren. Otomatis kita follow arah kemana nih? Arah atas contohnya di sini ya, yang gua entry sekarang, arah atas. Otomatis kita analisanya ke atas, guys, dan dominasi dengan candle
hijau. Nah, ketika ada sedikit mungkin koreksi satu batang candle atau di sini satu batang candle, kan kita CL nih, kita bisa ambil di K1-nya. Oke, tadi berhasil untuk entry pertama kita. Kita akan cari momen lagi dan entry satu atau dua kali lagi sesuai dengan arah trend ya. Untuk pantangannya dan kalian sudah gua jelasin tadi, resisten dan supportnya harus diperhatikan dan kalian bisa tambahkan RSI supaya tidak mengentry di area setan atau area overbox dan oversold ya guys. Oke, sembari menunggu momentum kita akan scroll dulu guys. Oke, gua ada yang lupa ngasih tahu guys. Jadi ini namanya follow trend, kalian juga harus melihat yang namanya itu price action ya. Price action tuh harus digunakan juga guys. Ini price action nih wajib dilihat guys. Gua lupa, semua itu harus dilihat dari price action. Kalau pergerakannya terlalu agresif, kalian boleh sabar sebentar ketika follow trend atau area sideways. Nah, area sideways itu wajib dihindari juga ketika follow trend karena terlalu dominasi dengan contoh di sebelah sini nih. Ada merah hijau itu terjadi biasanya ketika dia mengenai support resisten biasanya atau area break areanya. Nah, pantangan untuk follow trend ya itu aja. SNR dan area-area yang sangat sempit atau area sedang berjalan rata atau sideways. Oke, mungkin gua akan entry setelah candle ini. Nah, ini udah ada tanda reaksi lagi. Di sini kan dia naik koreksi sebentar nih mengenai area resisten yang menjadi support tadi. Ini resisten sudah menjadi support, dia menahan di area bawah sini supaya dia tidak turun dan kita bisa follow lagi ke atas setelah candlestick ini. Nah, oke. Jadi area SNR tuh sangat berguna guys ya. Gue yakin kalau misalnya kalian pakai kombinasi ini kalian bisa gacor terus entry posisinya guys. Oke. Kita akan entry lagi guys di sini. Saldo kecil-kecil aja, nggak usah banyak-banyak guys entry-nya. Mungkin kita 2 sampai 3 udah ini entry kedua kita. Gua akan follow lagi 2 menit ke atas. Oke, gua menekan jam. 1 2. Oke, gua entry di area sini. 1 menit lagi guys. Ya enggak apa-apa dah. Gua entry-nya 1 menit guys. Maunya 2 menit ke atas. Oke, sedang berjalan running guys. Teknik sesederhana ini kalian tidak gunakan ya, dan kalian tidak bisa, itu wah banget sih. Ini harusnya kalian bisa berhasil terus dengan follow trend ini. Ini sangat gampang dan sangat mudah kalian pelajari teknik ini guys. Walaupun kalian pemula atau hanya baru-baru coba, pasti bisa pakai teknik ini. Ini kompensasi maksimal 1 kali aja udah masuk guys. Oke, running di 19 detik guys. 15 detik lagi, semoga tidak tersliding di sini guys. Oke, jika tersliding kita akan coba kompen K1 ya. K1 untuk kompensasi maksimal kita. Seharusnya gua ambil 2 menit ke atas tadi. Oke, gua udah entry lagi untuk di K1-nya. Nah, ketika follow trend kan mudah di sini, guys. Ketika kalian tidak masuk 1 kali, kalian entry lagi ke atas karena arahnya emang lagi ke atas, trennya lagi naik ke atas. Jadi untuk menghindari CL pun kalian aman di sini atau tidak masuk itu aman banget, guys. Karena kita didukung kombinasi dengan SNR. Oke, sedang running di K1 guys. Ini gue kompen di K1 lagi. Oke, semoga aman. Oke, entry K1 kita masuk di 2 menit guys. Jadi ketika follow trend itu mudah, sangat mudah kan. Nah, ketika kalian tidak masuk, kalian bisa entry di selanjutnya, langsung entry, itu pasti masuk lagi guys. Itu kalian bisa gunakan teknik ini dan kalian bisa mungkin pelajari dulu dan melatih area-area di mana kalian entry-nya enak dan juga nyaman untuk di entry. Oke, mungkin 2 kali entry itu sudah cukup guys ini. Dan kita akan entry selanjutnya. Kalian jangan lupa subscribe channel ini dan juga follow Instagram gua di Olivotrade, atau kalian bisa chat kalau misalnya ada tanya-tanya, kalian bisa chat Telegram gua di Olivotrade juga. Oke, thank you guys semuanya udah nonton. Kita udah entry 2 kali dan hasilnya mantap guys ya. Jadi ketika follow trend, hindari area sideways, hindari area SNR atau area-area yang bisa dia pembalikan atau area break, karena itu pandangan untuk follow trend. Nah, ketika dia sudah melewati dan dia sedang tenang, kalian bisa follow trend dengan leluasa. Dan juga
Di sini gua disclaimer, kalian jangan sampai terkena CL di area sideways guys. Karena sideways itu ketika follow trend itu sangat buruk. Kalian bisa hindari dulu area-area sideways tersebut. Oke, thank you guys yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like.